Surat An-Nahl. Ini surat Nahl. Nahl itu apa itu malahnya? Tawon jiruan. Tawon, lebah ya. Jiruan. Bahasa Sunda yang jiruan. Itu kata guru saya, ini salah satu bukti bahwa Quran itu bukan buatan manusia. Iya. Gitu. Masa ada buatan manusia? Kayaknya kalau buatan manusia buat nama-nama itu antik-antik gitu. Ini namanya sapi katanya, surat Al-Baqarah. Ada surat semut katanya. Ya. Iya. Tapi ini justru karena ini nyata buatan Allah supaya kita terbuka manusia itu otaknya gitu. Hanya diperlihatkan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini surat Nahl, tawon lebah. Nah, juga selain nama surat ini namanya Nahl, juga surat Ni'am namanya tuh. Jadi kalau pertanyaan surat Ni'am surat apa? Ya ini bisa dikatakan surat Nahl, surat Ni'am, surat Nahl. Kenapa dikatakan surat Nahl? Sebab di dalam surat ini menjelaskan tentang lebah. Tentang apa lebah? Iya, lebah. Iya, tawon. Jiruan. Iya. Betapa sangat ajaib lebah itu. Terus punya dikotu fahmiha. Dikotu fahmiha berarti punya ilham yang diberikan Allah secara khususiyah dalam membuat sarang. Coba lebah itu sangat antik sekali. Terus betapa yang keluar dari perutnya itu dari itunya itu. Dan sepakat ulama itu hukumnya suci. Ya namanya madu itu. Namanya madu. Dan itu adalah syifa. Tidak ada obat seperti hebatnya madu itu. Seperti itu. Dan memang sudah secara medis juga dibuktikan gitu. Lah sedangkan yang namanya Nahl itu kalau makan, kita kan kalau makan makanan yang tidak beracun ya. Tapi kalau lebah sih yang beracun, yang tidak dimakan semua itu. Dimakan semua. An-nafiha ad-darrah gitu. Yang pahit, yang manis, yang asam dimakan semua. Makanya ya seperti itu keluarnya itu sangat luar biasa. Dan ini membuka pikiran manusia tentang mentafakuri salah satu Nahl nanti yang kenapa surat ini dikatakan surat Nahl. Juga dikatakan surat Ni'am. Sebab di sini menjelaskan tentang betapa banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita tidak terhitung. Tapi kita rasanya tuh dikasih kenikmatan susah terus itu banyak kita rasanya. Iya pisan. Kalian tuh susah terus gitu tuh. Padahal semuanya gratis semua. Semuanya gratis dengan cuma gitu. Nah supaya kita itu hidup itu jangan susah, senang terus. Allah menyuruh kita itu tidak boleh susah, tidak boleh takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita itu orang Islam, la khaufun walahum ya, tidak boleh takut, tidak boleh susah, happy terus pokoknya begitu. Pokoknya harus seperti itu. Jadi yang namanya kesusahan itu jangan dipuput lah ya. Iya, dramatisir. Maafin terus oke. Cerah terus. Katanya Mas Safi bongkang ya kesusahan terus diingu, dikukut itu minal junun katanya. Waduh. Minal junun, orang kita dikasih kenikmatan begitu banyak, begitu tidak itu kok masih susah terus. Jadi kemanusiaan kita itu ya sangat itu sekali kurang. Nah surat Nahl tadi ada berapa ayat itu? Ada 100 mi'atun wa tamanun wa ishruna, 128 ayat dan diturunkan di mana? Di Mekah, kecuali 3 akhir ayat surat An-Nahl itu diturunkan di Madinah. Jadi walaupun Nahl itu ada yang diturunkan di Mekah, ada diturunkan di Madinah, tapi mayoritasnya rata-ratanya diturunkan di Mekah. Cuma 3 ayat
yang terakhir itu diturunkan di Madinah. Kalau ayatnya mi'atun wa tamanun wa isrun 128 lan 8 lan 20 ayat. Itu ayatnya gitu. Ya ayatnya ya. Kalau hurufnya berapa kalimahnya? Wa alfun wa samanu mi'atin wa ihda wa arbaun 1841 huruf kalimah kata dalam surat An-Nahl itu 1841 alfun wa samanu mi'atin wa ihda wa arbaun. Hurufnya situ alaf wasabu mi'ah wasabu akhruf 6.707 huruf. Hitung aja sendirilah nanti. Iya gampang percaya itu serangan. Itu serangan. Ini saya mah percaya wae lah. Taslim. Taslim. Pada sih kepengen ganjaran tuh mudah, tinggal ngitung aja, ngitung huruf Quran yang tadi bener nggak? Ibadah itu pahala itu 1, 2, ada berapa tadi hurufnya? 6.707 huruf. Itu surat An-Nahl. jadi tidak ngerti tidak pas soal ngitung ibadah Aja dapat pahala. Hitung aja, mau ngitung hurufnya Quran surat An-Nahl lah, bener nggak sih segitu tuh, salah balikin lagi gitu tuh. Ya, itu dapat keramat kalau terus-terusan jadi wali dari wali. Jadi tadi dikatakan sumiyat bidalika. Kenapa ini dikatakan surat Nahl? Sebab lidzikri qisatin nahli fiha ala sabilil ibra al adimah. Sebab di dalam surat ini ada cerita tentang Nahl, yaitu lebah yang jadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, bagi orang-orang yang berakal. Dan kita dikatakan suratun ni'am dikasroti tidak dini'am, karena betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah ceritakan, beri pengetahuan kepada kita di dalam surat ini. Lah, tujuan daripada surat ini wal maksud min dzikri hadis surah ad-dilalah ala tisofi ta'ala bikulli kamal. Itu betapa Allah itu bersifatan sifat maha sempurna. Wa tanzih min an kulli naqsin, dan betapa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Dan kita kalau ada protes di hati terhadap Allah, itu berarti kita telah menganggap ada kekurangan pada suka protes enggak? Kehidupan aduh kenapa saya gini terus? Nah itu sedikit protes sebenarnya berarti menganggap ada nafsu dalam Allah. Apa enggak lupa apa Allah itu apa enggak nyasar gitu. Nah, tanzih an naksin. Jadi wa awadallu ma fiha ala makna amrun nahli, tapi yang sangat menunjukkan tentang keesaan Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang maha sucinya Allah itu kalau kita cuma satu makhluk saja, itu yang namanya Nahl aja udah sebenarnya udah bisa kita itu meyakini bahwa Allah itu al-haq, bahwa Allah itu adalah yang maha sempurna, Allah itu maha suci. Sebenarnya satu makhluk saja itu kalau kita mau berpikir. Ya, kalau nggak berpikir mah ya biasa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jilu. Diawali dengan bismillah, terus itu kan ata amrullah. Kita kalau makna secara literatur ya, telah datang urusan Allah, maka kamu jangan mempercepat. Itu kira-kira bisa diituin nggak? Telah datang tapi kita tidak boleh mempercepat. Sesuatu yang telah datang kok minta dipercepat.
cepat gitu. Iya, sesuatunya udah Datang. datang. Itu kalau orang yang nggak baca tafsir mah nggak nyambung banget. Orang udah datang malah minta diburu-buru. Udah datang ya. Tasirul hasil ya. Iya, tahsilul hasil. Itu kalau nggak baca tafsir, wah ya sesat menyesatkan ya. Tuh. Kalau nggak baca tafsir itu. Ata amrullah. Amr Allah telah datang. Fala tastajilu, kamu jangan mempercepat supaya cepet orang barangnya udah datang malah jangan supaya disuruh cepet-cepet datang. Majim faedah. Iya. Lah justru ini adalah kesastraannya justru sangat tinggi sekali dengan bahasa seperti ini, dan hanya diketahui oleh orang ahli sastra, ahli dhok salimah, ahli jiwa yang murni, yang udah bersih. Jadi dengan ata amro falatastajilu, bagi orang yang punya dhok salimah, yang udah hatinya tidak ada hasud apa, langsung wah ini bukan kalam makhluk, ini pasti kalam Allah, bukan buatan manusia. Itu cuma dengan bahasa ata amrullah falatastajilu. Ya bahasanya ata amrullah, telah datang amar Allah, maka kamu jangan mempercepatnya. Artinya bahwa amar Allah itu apa? Pasti akan terjadi. Cuma kita kadang-kadang kapan doa kabulnya ya? Padahal sih udah ataam. Iya, padahal sih udah ada ataam. Kapan saya kayanya? Kapan saya itu? Ya pokoknya kapan-kapan itu berarti kita menduga tentu. Kapan saya itu? Nah, padahal sih ataam. Udah ata gitu. Kita jangan istijal, sebab istijal minas syaitan lah. Ini istijal itu min sifatil kafa, orang-orang kafir itu. Pala atas tadi itu orang kafir orang-orang kafir. Kamu menginginkan kiamat itu cepat datang. Kamu menunggu kapan kiamat? Katanya kata orang kafir Muhammad, umumnya iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Kiamat mau dekat dan bulan udah terbelah. Ditunggu kapan datangnya? Artinya di ayat itu lain ada amrullah fala tasta, pasti akan terjadi sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita jangan ragu. Jadi fala tajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha luhur Allah dari apa-apa yang mereka musyrikkan Allah dengan apa asnam-asnamnya. Yulazzilul malaikata birruh, Allah telah menurunkan para malaikat dengan ruh. Lah ruh ini tafsirannya adalah wahyu. Ruh itu lebih spesifik adalah malaikat Jibril. Lah kenapa ruh itu ditafsiri wahyu atau wahyu dibahasakan ruh? Sebab yang namanya manusia tanpa pedoman Al-Qur'an itu seperti roh, seperti badan tanpa roh. Tidak ada gunanya. Makanya Al-Quran dikatakan ruh yang membuat manusia itu jadi hidup. Hatinya, terutama hatinya. Kita lari dari Al-Quran, maka ma'isyatang walaupun ya kelihatannya mah enak-enak terus, cuma sedang dia menutupi kepusingannya. Namanya sedang menutupi kepusingannya sebenarnya. Kalau orang lari dari Al-Quran itu udah. Nah, makanya di sini kenapa Allah wahyu dikatakan ruh? Sebab posisi Al-Quran, status Al-Quran itu seperti ruh dalam badan. Badan tanpa ruh mati, tanpa guna, dipendem tanpa apa manfaat. Begitupun hati itu bila mana tidak dihidupkan dengan Al-Quran, ya udah hati yang mati, yang tidak ada guna. Yunazzilul malaikata birruh, dan itu adalah min amrih bi iradati. Alama yasha, Allah turunkan wahyu kepada para rasul-rasul, yaitu orang-orang pilihan Allah dari hamba-hambanya Allah, itu al-anbiya. An-angbiru, apa sih wahyu isinya? Memberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwa kalian kalau tidak beriman akan dapat adab Allah.
Dan katakanlah kepada mereka annahu la ilaha illa Anak. ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu bahasanya la ilaha illa ana. Nanti Al-Quran itu ada la ilaha illa hu. Ada la ilaha illa Anta. anta. Lah ini kok la ilaha illa ana. Ini udah levelnya paling tinggi udah. Kalau udah dia memahami la ilaha illa ana. Sebab kalau udah la ilaha illa ana berarti semua yang ada udah dianggap tidak ada udah. Semua yang ada udah dianggap tidak ada. Dan ini adalah hukum sentral pertama la ilaha illa ana. Nanti hukum cabangnya adalah takun. Takun la ilaha illa ana takun. Maka itu adalah hukum furu. Kita haram zina, haram mencuri, haram membunuh, kita suruh sholat, suruh apa, itu adalah furu ya. Iya. Ya nantilah bahasanya. Lalu sehabis inti daripada semuanya bahwa para utusan diutus oleh Allah itu untuk memberi peringatan annahu la ilaha illa ana fatakun. Enggak cukup sekedar itu aja. Hujah Allah itu sangat banyak. Kenapa kalian itu harus meyakini tidak ada Tuhan selain ana, selain aku, dan kalian harus takut sebab khalaqas samawati wal ard bil haq. Ta'ala amma yusyrikun. Allah telah menciptakan langit bumi dengan benar, tidak dengan abas, dengan tidak main. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari kata-kata dari orang-orang yang mengatakan berhala adalah sekutu Allah. Khalaqal insana min nutfah. Nah, kita harus ini ayat informasi Allah tentang jati diri kita. Siapa sih diri kita itu? Khalaqal insana min nutfah. Kalian itu diciptakan dari sperma yang hina. Proses ada tulang, terus merasa punya kekuatan berpikir kuat dengan pemikirannya atau dengan badannya. Fa idza huwa khasimun mubin. Lalu dia berani menentang Allah, tidak percaya dengan yang namanya ba'as, tidak percaya dengan yang namanya mungkar nakir, tidak percaya dengan siratal mustaqim. Fa idza huwa khasimun mubin. Dan itu sangat nyata. Sampai orang-orang kafir mengatakan mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Ada orang kafir itu ada tulang-tulang belulang yang udah bubuk itu dibawa ke hadapan Nabi sambil mengatakan mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa ini? Mayyuhyil idhama wa hiya ramim, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang udah remuk ini. Gitu. Ya pada sih kalian itu diciptakan dari nutfah. Kalau nutfah kan lebih hina daripada tulang belulang. Kalau tulang belulang udah ada bentuk jadi udah pernah jadi, mestinya kan lebih mudah lah. Kalau mayyuhyil idhama wa hiya ramim, terus terusannya apa? Yasin. Iya Yasin. Qul yuhyihal-ladzi anshaha awwal marrah. Itu yang akan memberikan itu alladzi awwal marrah, yang menciptakan kamu pada awal mulanya. Kamu tidak dari tanah, terus jadi sari makanan, terus jadi nutfah. Itu kok bisa jadi kamu, apalagi kamu udah bentuknya tulang sangat mudah sekali gitu. Karena saya tadinya awal dia bisa. Ya tadinya nggak ada jadi ada, apalagi yang mengadakan yang udah ada gitu. Nah itu kan cara Allah memberi informasi kepada kita itu ya supaya kita cerdas lah, intinya mas seperti itu. Jangan sampai orang-orang jahiliyah seperti itu. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun khina turihun wa khina tasrahun gitu.
Dan Allah menciptakan an'am, onta, bakor, sapi, kerbau, kambing, domba. Itu untuk kalian diciptakan itu. Untuk kalian, untuk kita itu tuh. Untuk kita. Diciptakan semuanya itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Khalaqaha lakum, untuk kita. Allah itu menciptakan. Fi hadifun, itu ada yang membuat kehangatan. Bulu dombanya dibuat selimut, ada buat kasur, ada buat apa. Wa manafi ulin, wa manafi buat kemanfaatan. Buat naik, buat banyak. Wa minha takulun, ada yang dimakan. Walakum fiya jamal, dan dengan domba kita kadang-kadang tambah gagah ya. Naik apa? Naik kuda, atau kita ngiring sapi, rasanya tuh beda dengan kita nggak ngiring apa-apa tuh. Kalau kita udah sapi 500 aja, wah gagah pisan, punya sendiri. Punya domba 1000 aja, gagah pisan itu. Itu apa? Jamal, jadi jamal. Cuma kalau sekarangnya mah lebih diidentikannya kepada Mobil. kendaraan lah, mobil gitu, kendaraan motor gitu. Masih ada anjing yang mahal itu ditarik itu gagah perang Ada perang sana lah. perang sana. Hina turiqun wa hina tasrafun gitu. Waktu kita mengeluarkan mobil umpamanya kalau zaman sekarang itu tuh ya rasanya tuh gak bisa. Terus memasukkan itu aduh. Tapi bukan mobil yang kayak gini. Bukan gini. Kalau zaman dulunya onta dimasukkan ke kandangnya itu punya siapa? Waduh. Jadi orang walaupun gimana pun juga sangat jadi indah lah, jadi itu aja. Iya pede. Wa tahmilu aqwalakum ila balagil lam taku bali illa bisyakil anfus, dan dengan hewan-hewan itu kalian bisa, kendaraan itu kalian bisa memberi beban yang kalian kalau dipanggul sendiri berat, udah dinaikin jadi ringan. Bawa tuh 5 ton umpamanya. Kalau dipanggul kan waduh. Gempor gitu tuh. Tapi dengan kita kendaraan udah nyantai saja kita tuh. Dan itu kenikmatan Allah yang tidak bisa di Iya. Lagi kan inna rabbakum la raufur rahim. Sungguhnya Tuhan kalian la rauf, sungguh maha belas kasihan, maha sayang, maha kasih kepada kalian. Bikum haitsu khalaqaha lakum, dengan bukti bahwa Allah menciptakan langit, bumi, hewan itu untuk kamu. Wa khalaqal khayl wal bighal wal hamir tarkabu wa zina, dan Allah menciptakan kuda, bighal, himar untuk dinaiki dan jadi hiasan. Itu hiasan. Hewan yang kayak apa sih bighal? Bighal, himar, itu perbedaannya sedikit lah. Dia tuh kalau lihat aja bighal gitu tuh, kalau itu tuh ada. Yang udah cilik-cilik. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan banyak sekali makhluk-makhluk yang ajib-ajib, yang aheng-aheng, yang sangat luar biasa, yang kalian tidak tahu. Itu bahkan lebih banyak banget. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir walau syaa'a lahadakum ajma'in. Ingat kita di dunia. Walaupun Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan hewan untuk kita, tapi bagiannya beda-beda ya. Ada yang rezekinya seret gitu. Ada yang luas, ada yang tetap aja kehidupan itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Lah makanya wa 'alallahi qasdus sabil wa minha. Ini di dunia, nanti di akhirat pun juga seperti itu. Ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka. Sebagaimana di dunia ya juga seperti itu. Ada yang hidupnya enak, ada yang tidak enak gitu. Wa minha wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah menghendaki ya bisa-bisa saja. Semua itu dikasih hidayah oleh Allah. Kalau Allah menghendaki bisa saja semua makhluk di dunia
Wah, semuanya tidak ada yang kelaparan. Tapi kalau dikasih rezeki semua kaya, semua laba fil justru yang namanya kehidupan dunia itu akan berbeda, akan rusak. Kalau orang semuanya kaya saja, ganteng semua, wadah, gimana itu? Itu kumaha ngaledek na Ganteng semua kaya semua. Mungkin si enak ngeledekin jelek. Ya makanya di akhirat juga kehidupan seperti itu. Bagaimana kalau orang tuh ke neraka, semua atau ke surga? Sebenarnya kan ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Sebagaimana di dunia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gagah, ada yang Peletoy. ya semuanya seperti itu. Kalau Allah menghendaki mampu, tapi Allah tidak menghendaki itu. Sebab Allah akan membuat hikmah yang lebih sempurna, baik kehidupan dunia atau akhirat. Dengan beragamnya itu Dengan beragamnya sempurna ya. kesempurnaan Allah. Kalau semuanya rata, Allah apa kurang kreasi ya? Oh nggak ada kurang kreatif apa? Ya kan seperti itu. Betul. Iya, dengan banyaknya macam-macam kan. Taruhlah yang namanya pisang saja, ada berapa macam pisang coba? Nggak kurang, oh tuh gawe model pisang aja. Allahu Akbar. Macam-macam pisang. Salah kana sing peot, kana sing Yang namanya mangga, macam-macam mangga. Padahal sih udah buahan itu udah tidak terhitung macamnya buahan itu. Tapi satu jenis buahan udah macam-macam lagi dari jenis buahan itu. Ya sangat kreatif sekali. timun kok di atasnya pahit. Iya. Kesananya enak. Itu satu timun ya. Satu timun. Itu rasanya gimana ngaturnya? Ya udah, wallahu alam. Kita bahas mangga bareng-bareng. Terus sempurna saya anak